Ini adalah pertama kalinya Lao Feng tidak dibatasi oleh gravitasi bumi. Dia bisa terbang sesuka hatinya. Lao Feng melayang di udara dan berkata, "Syukurlah aku memiliki komputer kuantum untuk menguji kecepatan terbangku dalam kondisi berbeda. Komputer kuantum ini adalah kebutuhan bagi anggota planet Yunmo. Kemampuannya jauh melampaui jam tangan komunikasi taktis di bumi. Komputer kuantum mampu mengevaluasi kekuatan dasar para pejuang dari tingkat pelajar hingga tingkat alam semesta. Juga dapat menguji kecepatan dan kekuatan serangan." Lao Feng terbang melintas langit seperti kilat berulang kali. Kecepatannya berbeda setiap saat. Hanya dalam beberapa saat, dia menyelesaikan semua pengujiannya. Pada tahap pertama, dia tidak membentuk medan magnet dan tidak menggunakan Forbit Shuttle. Dia hanya menggunakan kekuatan spiritualnya. Dalam tahap kedua, dia membentuk medan magnet dan menggunakan kekuatan spiritualnya. Kebanyakan pembaca roh melakukan ini. Dalam tahap ketiga, merupakan yang terbaik dari Lao Feng. Dia membiarkan semuanya meledak. Lao Feng yakin bahwa semakin cepat aku terbang, semakin banyak perlawanan yang aku hadapi. Lao Feng sangat kagum dan berkata di dalam hatinya, "Aku bisa melihat kekuatan Forbit Shuttle milikku. Senjata spiritual benar-benar sangat meningkatkan kekuatan seorang master mental. Sekarang aku akan menguji kekuatan seranganku." Di bawah pengaruh kekuatan spiritualnya, salah satu potongan bilah dari Forbit Shuttle langsung berubah menjadi cahaya yang mengalir dengan cepat. Lao Feng menunduk dan melihat tampilan komputer kuantum ini. Ini membuat Lao Feng tersenyum. "Aku baru saja memasuki level tahap 1 penjelajah bintang dan seranganku sudah sangat kuat," kata Lao Feng di dalam hatinya. Setelah melangkah ke tahap penjelajah bintang dan master mental, Lao Feng masih harus melatih kekuatan genetiknya. Kekuatan genetik berasal dari kekuatan tubuh mereka dan energi genetik. Lao Feng berkata di dalam hatinya, "Sekarang aku akan melihat berapa banyak senjata kecil yang bisa aku kendalikan." Potongan pisau meninggalkan Forbit Shuttle dan langsung mengelilingi Lao Feng. Setiap pisau memiliki kekuatan serangan maksimum Lao Feng. Senyum di wajah Lao Feng menjadi semakin cerah. "Berarti sekarang aku bisa mulai melatih tahap kedua dari bentuk pertama di Soaring Sky," kata Lao Feng di dalam hatinya. Bentuk utama dari Forbit Shuttle memiliki 3 tahap. Tahap pertama, seseorang harus bisa mengendalikan 12 senjata kecil. Tahap kedua, membutuhkan 18 senjata kecil untuk dilatih. Tahap ketiga, sangat sulit karena harus dapat mengendalikan 24 senjata kecil. Lao Feng harus menggunakan transformasi penjelajah bintang untuk bisa memperkuat pikirannya. Di masa depan, dia hanya bisa melatih 1 langkah dalam 1 waktu. Kekuatan tahap pertama, Lao Feng sudah begitu hebat. Kekuatan penguatannya mencapai 54. Selain Hong dan Dewa Petir, dia juga bisa mengalahkan semua orang dalam 1 pukulan. Setelah itu, Lao Feng langsung memulai tahap kedua dari bentuk utama Soaring Sky. Namun, berulang kali mencoba selalu gagal. Kali ini, Lao Feng hampir tidak memenuhi persyaratan. Akhirnya Lao Feng menyadari sulitnya berlatih Soaring Sky. Di dalam pesawat jet tempur, pemimpin Hong dan Dewa Petir menuju ke Pulau Berkabut. "Saudara Hong, sebaiknya Anda tidak perlu merebutkan bagian Pulau Berkabut denganku," kata Dewa Petir. "Jika kamu ingin berbicara tentang bagian yang baik, bagaimana kalau kita menyingkirkan monster tingkat kaisar itu dulu?" Pemimpin Hong melirik Dewa Petir. "Monster tingkat kaisar ini dapat bekerja dengan sempurna di darat, air, dan di bawah tanah. Ada kesulitan yang harus dihadapi. Pulau Berkabut ini pasti memiliki banyak harta karun." Dewa Petir berkata dengan ketidakpuasan.
Bahkan jika aku mengambil pohon rotan Mystic Cloth itu, kamu pasti akan mengambilnya. Pohon rotan Mystic Cloth adalah harta yang sangat langka. Dengan itu, kekuatanmu mungkin akan bertambah. Pemimpin Hong tersenyum lalu berkata, pohon rotan Mystic Cloth masih tumbuh. Saat ini mungkin dapat meningkatkan kekuatanku sekitar 50%. Saudara Hong, kamu sudah tak terkalahkan di level penjelajah bintang. Dengan 50% lagi dan semakin banyak pohon rotan Mystic Cloth tumbuh, semakin bagus jadinya. Dewa petir tidak bisa berkata-kata. Pohon rotan Mystic Cloth muncul di pulau berkabut dan monster yang sangat kuat yang sebelumnya belum pernah kita lihat. Ini pasti karena ada harta karun di pulau berkabut yang dapat menarik begitu banyak monster. Hong sedikit mengangguk. Dia lalu berkata, dulu ketika Lo Feng menemukan pulau berkabut, ada monster dalam jumlah besar di danau sekitarnya. Aku bingung kenapa ada banyak monster berkumpul di danau itu. Namun semua pikiranku tertuju pada pohon rotan Mystic Cloth. Padahal waktu dulu aku mengambil pohon rotan Mystic Cloth, sama sekali tidak ada monster. Tapi sekarang setelah aku melihatnya, ada banyak monster kaisar di danau itu. Tiba-tiba seekor monster kaisar muncul dari danau. Pemimpin Hong melihatnya dan berkata, sepertinya monster itu memiliki bentuk seperti gurita. Seharusnya monster itu berada di laut. Mungkin monster ini tinggal di bawah tanah. Pulau berkabut ini memang spesial. Hong memandang ke Dewa Petir dan sedikit tersenyum. Namun, setiap orang memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun di pulau berkabut. Tapi kamu juga harus tahu, hal-hal di tempat seperti reruntuhan arkeologi tidak bisa diperoleh hanya dengan kekuatan saja. Keberuntungan juga merupakan faktor. Dewa Petir sedikit tersenyum dan kemudian tertawa. Setelah aku selesai mengikuti upacara penyelidik di Aula Jisian, aku akan tinggal di pulau berkabut. Aku tidak percaya kalau aku tidak mendapatkan harta apapun. Bahkan jika kamu tinggal di sana, aku juga akan berada di sana. Kita hanya perlu melihat siapa di antara kita yang lebih beruntung. Lalu pemimpin Hong sedikit tersenyum. Lo Feng memegangi ayahnya yang masih sakit dan dia berkata, ayah, hati-hati, jangan terburu-buru. Di jalan yang berbatu, Lo Feng menggendong ayahnya. Kamu sekarang sudah menjadi perwakilan. Seharusnya pelayan di rumah yang membantuku, kata Lau Hong. Aku seorang wakil dan ayah adalah ayah perwakilan. Jadi ayah masih lebih besar dariku, tertawa Lau Feng. Lau Hong menggelengkan kepalanya dan tertawa. Lau Feng merasa bersalah setelah melihat ayahnya kesulitan untuk berjalan. Dulu, ketika Liao dan Venina mengganggu keluarganya, ayahnya hampir meninggal dan sekarang kaki ayahnya tidak bisa berjalan. Jika dulu adikku tidak menjual akar gagak hitam 1000 tahun, mungkin ayah akan sembuh total setelah memakannya. Tetapi jika adikku tidak menjualnya, mungkin keluargaku sekarang berada dalam kondisi yang lebih buruk. Di rumah Lo Feng, keluarganya sudah berkumpul. Ibunya bertanya kepada Lo Feng, Lo Feng, bisakah kami melihat upacara pengangkatanmu di saluran ini? Lalu Lo Feng mengangguk dan tersenyum. Ayah, ibu, aku pergi dulu. Di ruang markas besar bela diri Jisian, upacara penyelidik secara resmi dimulai. Kepala markas besar bela diri Lidian, Dewa Petir. Ketua ketiga Istana Dewa Perang, Mu Henderson. Ketua keempat Istana Dewa Perang, S. Borne. Para tokoh utama dengan tenang duduk di kursi mereka. Lo Feng dan Liu Hui duduk bersebelahan. Ini adalah pertama kalinya aku harus menghafal begitu banyak nama perwakilan, kata Lo Feng. Upacara penyelidik adalah kesempatan langka bagi perwakilan untuk berkumpul bersama, tersenyum Liu Hui. Lo Feng tersenyum dan mengangguk. Ketika Lo Feng melihat Jiang Nan, dia sedikit tercengang. Liu Hui, seperti apa upacara ini? Tanya Lo Feng dengan tenang.
Upacara ini akan memperkenalkan prestasi gemilang Anda mulai dari awal. Liu He tersenyum sambil berkata dengan lembut. Seluruh upacara memberi Lao Feng citra pejuang jenius yang sempurna. Berbagai pertunjukan di tengah upacara adalah yang terbaik di dunia. Para master di atas panggung akan memberikan pujian dan penghormatan kepada Lao Feng. Terdengar suara dari belakang yang memanggil Lao Feng. Lao Feng menoleh dengan bingung. Seorang pria tua dengan rambut putih tersenyum sambil berkata, "Ini aku, Liu Yan." Lao Feng dengan jelas ingat bahwa orang yang duduk di belakangnya dia adalah Liu Yan. Perwakilan Lao Feng, apakah kamu masih ingat bahwa kamu ingin menyuruhku untuk membantu menemukan keluarga orang tuamu? Apakah kamu menemukan sesuatu? Tanya Lao Feng. Liu Yan lalu menjawabnya, "Aku menemukan sedikit informasi. Tetapi karena pembentukan kotak, banyak data yang hilang. Aku menghabiskan cukup banyak waktu untuk mencari informasinya. Jadi pencarian ini aku hentikan." "Aku mengerti, tetapi aku ingin tahu berapa banyak keluarga orang tuaku yang masih hidup," kata Lao Feng. "Aku telah menemukan 2 dari mereka. Salah satunya adalah sepupu ayahmu, yaitu Tang Cheng, dan sepupu ibumu, yaitu Gong Xinhua. Ibunya Tang Cheng masih hidup, yaitu bibi ayahmu. Sedangkan untuk kerabat yang lain, aku masih menyelidikinya." "Terima kasih banyak," mengangguk Lao Feng. "Nanti saya akan mengirim data ke perwakilan Lao Feng," tersenyum Liu Yan. Meskipun banyak orang meninggal pada periode Grand Nirwana saat itu, orang tuanya memiliki cukup banyak kerabat. Jadi sangat tidak mungkin mereka semua mati. Dan sekarang 2 di antaranya telah ditemukan. Setelah orang tuanya tahu itu, mereka pasti akan sangat senang. Ini adalah bagian terpenting dari upacara. Lao Feng berdiri dan naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan, menjadi penyelidik ke-6 dari bela diri Jixian. Pemimpin Hong berjalan ke atas panggung dan berdiri di samping Lao Feng. Dia sedikit menggerakkan tangannya dan perintah yang melambangkan otoritas seorang penyelidik muncul begitu saja di tangannya. Ketika Hong memandang Lao Feng, dia sedikit terkejut. "Lao Feng, apakah kamu menerobos?" kata pemimpin Hong. "Saya baru-baru ini menerobos." Lao Feng tersenyum saat dia menjawab, "Master mental, tingkat penjelajah bintang terbang sangat cepat. Kamu juga memiliki soaring sky. Jadi kecepatan terbangmu seharusnya lebih cepat." Lao Feng tidak menyembunyikannya dan berkata, "Lebih dari 2400 m. Itu jauh lebih cepat dari ketua keempat Esborne. Dalam hal kecepatan terbang, kamu sekarang menempati peringkat ketiga di bumi. Hanya lebih lambat dariku dan Dewa Petir. Setelah upacara ini, bersiaplah untuk pergi ke Pulau Berkabut bersamaku." Setelah upacara berakhir, pemimpin Hong berjalan pergi dengan Lao Feng mengikuti di belakangnya. Pintu logam terbuka secara otomatis untuk dimasuki pemimpin Hong dan Lao Feng. "Lao Feng, ini pertama kalinya kamu berada di markas bela diri Jixianku. Pernahkah kamu berpikir jika bangunan ini benar-benar sebuah pesawat?" kata pemimpin Hong. Lao Feng tersenyum lalu dia menjawab, "Aku sudah menebaknya, tapi hanya sedikit kecurigaan. Sudah kubilang, ini adalah pesawat luar angkasa antar bintang yang nyata," kata pemimpin Hong. Lao Feng terdiam dan takjub saat dia mengamati lorong. Pemimpin Hong melanjutkan untuk pindah ke ruang rahasia dan Lao Feng mengikutinya. Pemimpin Hong menjelaskan isi ruangan kepada Lao Feng. "Ini adalah kapal perang antar bintang yang rusak. Ketika aku menemukannya bertahun-tahun yang lalu, itu sudah rusak dan tidak bisa terbang di alam semesta. Suatu saat aku akan membuatnya terbang lagi." Pemimpin Hong memandang ke arah Lao Feng saat dia berbicara. Lao Feng tersenyum sambil mengangguk.
Lao Feng, lihatlah layar ini. Ini adalah jajaran sebenarnya dari militer spiritual dan tingkat keilmuan. Video layar bahkan menampilkan juara penjelajah bintang. Lao Feng benar-benar tercengang. Lalu dia berkata di dalam hatinya, orang kristal botak tahu bahwa juara tingkat alam semesta itu menakutkan. Tetapi melihat dari layar, itu jelas merupakan level yang berbeda sama sekali. Layar menunjukkan rekaman dua pejuang yang mendarat di planet putih untuk berduel 1 lawan 1. Bahkan ada informasi di layar yang menyatakan bahwa tanah itu memiliki tarikan gravitasi yang setara dengan 300 juta kali bumi. Pemimpin Hong melihat ke arah Lao Feng dan berkata, luar biasa bukan? Namun, apakah batasan manusia hanya bisa diukur dengan data? Bisakah mereka memahami bahwa di dalam tubuh kita dapat memiliki miniatur planet? Bahkan mereka dapat menghasilkan medan magnet. Video itu membuat Lao Feng sangat terkejut. Lalu pemimpin Hong berkata kepada Lao Feng, ini adalah video pertarungan juara tingkat alam semesta, satu-satunya rekaman yang saya miliki. Juara tingkat alam semesta yaitu juara yang paling penting dan dihormati, hampir seperti kaisar dan penguasa. Lao Feng menatap tajam ke layar, berpikir betapa mustahilnya bertempur di bawah gravitasi 300 juta kali. Lao Feng, kekuatan otakmu sangat tinggi, dan sementara tidak banyak orang yang sepertimu. Tidak ada keraguan bahwa tingkat kepintaranmu adalah yang tertinggi. Dewa Petir dan aku adalah petarung paling berbakat. Kami adalah yang terkuat di dunia, dan kemampuan mentalmu adalah yang terbesar di dunia. Tetapi aku harap jangan pernah menjadi sombong hanya karena kamu telah menjadi yang terhebat di dunia. Di alam semesta yang luas, kita hanyalah manusia, hanya penghuni dari planet lain. Sekarang, nasib masa depan bumi dan manusia bergantung pada kita. Setelah itulah Lao Feng benar-benar mengerti mengapa Hong dan Dewa Petir sudah jauh lebih kuat. Setelah itu, pemimpin Hong dan Dewa Petir membawa Lao Feng ke Pulau Misti. Pemimpin Hong berkata, kita telah sampai di Pulau Misti. Lao Feng melihat di sekeliling danau ada banyak kapal perang. Lao Feng hanya bisa terkejut. Pemimpin Hong, apakah ini pulau berkabut? Tentu saja, ini adalah Pulau Misti. Hong menganggukkan kepalanya. Pemimpin Hong menjelaskan kepada Lao Feng, setelah pohon Mystic Cloud panjang, aku telah mengambilnya. Kabut secara alami menghilang, dan telah terjadi perang tidak lama ini, membuat pulau itu hancur. Dewa Petir berteriak sambil menunjuk ke arah danau. Ada banyak makhluk air yang sangat kuat, bahkan ada yang memiliki 13 tentakel. Kamilah yang menemukan raja monster ketiga di bumi. Pemimpin Hong berkata dengan serius, pulau kecil seperti ini dapat menghasilkan begitu banyak roh alam, bahkan bisa menghasilkan pohon rotan Mystic Cloud yang panjang. Sungguh keberadaannya yang menakutkan. Semua kekuatan di bumi menganggap tempat ini sebagai keajaiban. Penemuan sebelumnya oleh peradaban kuno tidak pernah segila atau sebesar ini. Penemuan ini akan mengguncangkan dunia. Hong menunjuk ke sekeliling danau. Lihatlah pesawat luar angkasa dan pangkalan itu. Mereka semua termasuk dalam 5 negara besar. Ada lebih dari 20 meriam laser di sekitar danau ini. Lao Feng kaget. Lebih dari 20 meriam laser belum bisa membunuh monster kaisar. Siapapun yang mendapatkan harta karun tergantung pada keberuntungan. Hong memerintahkan Lao Feng, jika kamu tidak tertarik, kembali saja. Namun, jika kamu melakukannya, awasi di sekitar Pulau Misti.